Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan kami dari kelompok 5, ada saya Rifka Fauzia Hidayat dan rekan saya Siti Maharani Kusuma Sari. Jadi kami di sini akan membawa topik tentang PNBP perikanan di Indonesia yang bisa terbilang masih rendah. Dan sebagaimana kita ketahui ya, kalau Indonesia itu merupakan negara yang maritim dan wilayah lautnya itu cukup luas. Diketahui kalau wilayah Indonesia itu 2/3-nya itu laut dan diketahui juga kalau misalnya produksi dari kelautan di Indonesia itu juga salah satu dari eh, produk yang paling banyak dihasilkan di dunia. Namun berdasarkan data PNBP, pendapatan PNBP perikanan di Indonesia ini masih dibilang cukup rendah dibanding dengan SDA lainnya seperti SDA pertambangan, perikanan, dan maka dari itu di sini eh, dari pemerintah sendiri eh, sebenarnya udah ada kayak apa ya, maksudnya rencana di sini menargetkan penerimaan negara PNBP dari perikanan sendiri itu untuk yang tahun 2023 sendiri ini sebesar 3, triliun atau naik 300% dari eh, tahun sebelumnya. Ini sekitar 1,26 triliun. Target itu kan sejalan juga sama PP yang baru dikeluarkan juga, dan di situ maka dari itu pemerintah menargetkan target yang cukup tinggi untuk PNBP pemerintah sendiri. Maka dari itu kami udah terhubung sama Pak Bambang untuk membantu berdiskusi tentang hal ini. eh, Kita coba sambung di sini. eh, Menurut data ya Pak, berdasarkan 5 tahun terakhir, kan diketahui kalau PNBP sektor perikanan tangkap di sini itu eh, menghasilkan nilai yang apa nilainya cukup rendah, yakni hanya sekitar Udah. 0,5% dari nilai produktivitasnya. Di sini misalnya untuk tahun 2021-nya, di sini cuma sampai 708 miliar, sedangkan untuk nilai produktivitasnya diketahui itu jumlahnya sudah sampai 197 triliun, bahkan sampai 200 triliun. Kenapa Hmm. 200 triliun rupiah, dan di sini kenapa ya kalau misalnya ternyata PNBP perikanannya eh, itu masih rendah, nggak di bawah nilai 0,5%. Baik, Yuka dan Siti ya. Ini ya topik yang saya juga fascinating. Ini diajak diskusi soal PNBP dari perikanan. Jadi bagus sekali kamu mengekspresikannya bahwa ada dua hal ya. Pertama soal target yang luar biasa ya kan. Itu dari 1,26 triliun terus naik lebih dari 2 kali kan 3,5 triliun. Eh, Kenaikan kan 2.200% gitu ya. Itu bagaimana caranya mereka akan melakukan itu? Apa pernah ada peristiwa yang membuat pemerintah bisa sebegitu hebatnya gitu, menaikkan penerimaan? Jadi kayak kadang kita mesti bertanya dari mana itu akan dia oleh itu gitu. Apakah selama itu jadi kebocoran, kemudian bocornya ditambah-tambah jadi bocornya bisa selamat, atau dia punya dasar baru, punya jenis ikan baru atau jenis tangkapan baru yang bisa dibebankan yang dulu belum, gitu, sekarang dibebankan sehingga bisa naik. Nah, mungkin itu yang perlu dilihat ya, dari mana itu kenaikan itu ya. Jadi pertama soal kenaikan yang luar biasa. Yang kedua itu soal apakah ini wajar gitu ya, bahwa eh, penerimaan negara dari perikanan ini wajar. Dengan tadi kamu mengutip tingkat produktivitasnya yang sudah 170 triliun. Kamu produktivitas itu ukurannya apa? GDP atau apa? Ukuran produktivitas itu. Produktivitas itu dihitung dari jumlah tangkapan di ini di
di pelabuhannya. Terus dari KKP-nya sendiri itu ada HPI-nya, Pak. Jadi harga patokan ikannya. Jadi setiap jenis ikan itu ada patokannya. Jadi seluruh Indonesia tuh jumlahnya harganya itu sama. Jadi ya kurang lebih harganya jadi segitu Pak untuk jumlah produktivitas. Jadi maksudnya itu jumlah produksi itu maksudnya adalah nilai nilai tangkapan ikannya, nilai ikannya, nilai ikan Iya, yang iya nilai, diperdagangkan. iya nilai Yang tangkapan ini, ikan yang dihasilkan. nilai tangkapan ikan. Nah, kalau kamu punya data itu, kamu seharusnya menyajikan itu. Jadi, jadi manajemen keuangan itu, nah ini kan angka angka ini pendapatan perikanan kamu dapat dari mana? Angka yang kamu kasih tabel tuh. 21, 2020 itu dari mana angkanya? Dari data di KKP-nya ada Pak. Oke, ini bukan data dari laporan keuangan ya, Iya untuk bukan. di laporan keuangan tidak ada untuk Tidak ada. Nah, oke. Nah, itu yang menarik tuh kan. Jadi ada angka laporan keuangan. Dia kecil. Jadi karena kecil jadi nggak dianggap penting gitu kan. Itu harusnya kamu elaborasi gitu. Karena bayangkan kalau presiden ya, Presiden Jokowi menerima laporan ini kan. Lihat angkanya kecil kan dia nggak sempat bahas itu lagi ikan ya. Angkanya kecil banget ya. Yang lain-lain yang lebih besar pasti dia bahas itu. Nah, jadi kita perlu mengelaborate memberikan masukan kepada apa bagaimana laporan keuangan itu harusnya disajikan. Jadi penerimaan negara itu ini kan dari ikan ya, yang mana itu dari ikan, penangkapan ikan. Tetapi di laporan keuangan tidak disebutkan berapa tadi kalau kamu ngomongnya produktivitas Rifka. Ya, Rifka bisa jadi tesis ini, tesis bagus, skripsi bagus banget kalau kamu bawa ini. Gitu. Jadi pertanyaannya sama terus ke sudut accountingnya gitu misalnya. Ya di laporan keuangannya bagaimana seharusnya itu di, di disclose gitu loh. Jadi sehingga orang bisa mengambil keputusan bahwa penerimaan itu wajar atau tidak wajar gitu. Ya kalau menurut kamu nggak wajar kan? Penangkapannya besar, kecil kan? Nggak wajar kan? Tapi kamu perlu effort kan? Perlu effort untuk lihat dari laporan KKP kan? Laporan lain gitu kan? Perlu effort kan? Harusnya itu laporan keuangan sudah bisa bisa bilang kan? Harusnya laporan keuangan sudah bisa. Kamu baca laporan keuangan sudah bisa bilang ini kayaknya nggak optimal nih, ini kayaknya nggak wajar gitu kan. Pembaca laporan keuangan harusnya bisa, harusnya disajikan bahwa tangkapan ikan tuh sekian, terimanya cuma sekian, harusnya dijelaskan kan kenapa kecil gitu kan, hambatannya apa gitu kan, harusnya seperti itu. Gitu, Rifka. Jadi kalau apa dari sudut dari sudut eh, pelaporannya gitu, pencatatannya sudah perlu dapat catatan dari kamu tuh ya bahwa penerimaan negara bukan pajak dari perikanan harus ada disclosure tentang jumlah aktivitas ikan sehingga si pembacanya bisa mengerti. Nah, ini dia nih masalah akuntabilitas kan. Jadi pengelolaan keuangan publik termasuk keuangan dari ikan ini ya harusnya menjelaskan tuh laporannya bahwa eh, salah satunya akuntabilitasnya gitu. Akuntabilitas kepada siapa? Akuntabilitas kepada masyarakat ya, kepada pembacanya. Kan masyarakat yang baca kan. Laporan publik itu harus dibaca oleh masyarakat. Nah, masyarakat perlu itu, perlu tadi itu sehingga Safi tidak hanya Rifka yang bilang ini kecil nih gitu. Banyak orang yang bilang itu kecil gitu. Harusnya seperti itu. Harusnya membuat orang bertanya, membuat pemerintah menjelaskan bahwa pendapatan itu kecil karena apa gitu. Sekarang kalau menurut saya, kenapa pendapatan itu kecil? Gitu kan? Kalau menurut saya ya, pertama ya eh, banyak ikan itu dikelola tidak seperti perusahaan-perusahaan ikan itu tidak dikelola seperti perusahaan-perusahaan di bidang yang lain, kan? Di bidang lain. Jadi semua yang sumber daya alam itu biasanya apa eh, perusahaan itu jadi perusahaan-perusahaan perorangan gitu ya perusahaan-perusahaannya nggak jadi besar gitu. Nah
sedikit sekali yang menjadi besar, khususnya di perikanan. Sedikit sekali yang go public itu misalnya di Bursa Efek Indonesia. Jarang perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan-perusahaan yang formal, gitu. Jadi penangkap ikan itu banyak nelayan-nelayan gitu. Ya, terus ikannya nanti dijual kan, ditangkap gitu kan, dijual kepada perusahaan perantara nih. Nanti bisa langsung ekspor gitu kan, bisa langsung ke luar negeri tanpa harus si pedagang ini eh, membayar apalah, mencatat dengan benar gitu berapa jumlah ikan yang ditangkap. Jadi sistem administrasinya itu karena organisasinya pengelola ikan itu nelayan gitu loh. Banyak nelayan yang ngambil. Nah, nelayan itu tidak punya NPWP lah gitu ya. Tidak punya sistem administrasi yang baik gitu. Nelayan hanya nelayan aja. Nah, harusnya yang dicegat itu adalah setelah nelayan itu ada perusahaan, ada pedagang. Nah, pedagang-pedagang itu harusnya di apa dimonitor gitu, dikasih kayak nomor pokok wajib wajib PNBP-nya gitu misalnya. Seperti itu harusnya dimonitor seperti itu. Dia harus lapor, harus dikendaliin. Nah, itu extra effort kan? Bayangkan. Saya nggak tahu kamu dari mana Rifka asalnya. Dari Rifka orang dari Jakarta. mana? Oh, Jakarta. Jakarta ya. Coba kalau kalau di antara kamu ada yang dekat dengan nelayan, coba tanya nih, gimana cara nangkap ikan. Saya udah pernah evaluasi ini. Saya pernah cari itu data untuk perikanan ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil gitu loh, yang nelayan tuh sangat sangat inilah apa ya, nggak terpusat. Ini kegiatannya banyak orang yang nelayan. Nah, kalau nelayan disuruh bayar PNBP kan nggak mungkin kayaknya gitu ya. Jadi yang mungkin berikutnya di tahap berikutnya kan dia jual ke pedagang tuh biasanya di pusat-pusat tengkulak atau apa gitu. Nah, tengkulak itulah yang mestinya dimonitoring. Nah, susahnya siapa yang bisa mengendalikan tengkulak itu? Ya kan orang daerah kan, perangkat daerah. Nggak mungkin orang dari Kementerian KKP di pusat gitu. Nah, kalau kementerian menunggunya hanya perusahaan-perusahaan yang besar itu kecil ya. Itu kecil perusahaan-perusahaan itu. Dan apa ya banyak banyak ikan yang memang mungkin nggak tercatat oleh pemerintah gitu, penerimaannya ya. Nah, saya juga nggak tahu tuh, misalnya tadi kamu bilang KKP punya data yang produksi ikan. Itu bisa dijabarkan nggak dari mana aja, siapa yang ngolek, hingga bisa dikolek ininya, apa berapa ininya, harus bayar ke pemerintahnya gitu. Begitu, Rifka. Ya, menurut saya juga eh, ya untuk PNBP perikanan ini juga ada terkendala di realisasi transparansi dari di LKPP-nya juga sih Pak. Dari LKPP-nya aja cuman ditulis apa ya, kenapa dia tuh naik, kenapa dia turun, soalnya ada regulasi baru atau regulasi yang ramah gitu. Jadi kalau untuk komposisi atau faktor-faktor lainnya itu eh, kita itu harus nyari di laporan-laporan lainnya, kayak laporan KKP atau laporan lainnya, atau juga naiknya tadi yang Bapak sempat ngomong kalau penerimaan PNBP itu eh, kenapa pendapatannya kecil, yaitu salah satunya pengelolanya itu kurang pas ya Pak. Dari Hmm. pengusaha-pengusahanya aja eh, masih ada yang kurang cocok untuk kurang tepat untuk mengelola PNBP yang seharusnya dia bayar. Jadi yang saya tahu juga Hmm. kalau PNBP yang diakui sama pemerintah itu dia tuh untuk kapal-kapal besar aja seharusnya sifat 30 GT. Jadi untuk Hmm. kapal-kapal kecilnya itu dia diakui sama pemerintah-pemerintah daerahnya. Jadi mungkin itu eh, cara pengusaha-pengusaha juga biar dapat pajak-pajak, dia harus dibayar pajak Iya, lebih kecil sih Pak. Jadi banyak pengusaha iya, yang mm-mm, seharusnya bayar berapa, jadi dia ngedistribusiin ke nelayan-nelayan kecil, jadi dia bayar iya, pajaknya nggak seharusnya seperti yang seharusnya. iya.
Jadi ya betul Rifka ya. Jadi masalah tata kelola nih ya, tata kelola perikanan itu dari mulai nelayan, nelayan yang jauh di laut yang orang kecil itu, orang pemilik kan, nelayan banyak nelayan. Karena perusahaan besar mungkin ada nangkap, tapi dia tahu kan kalau dia punya izin menangkap, dia akan mudah dimonitor kan gitu kan. Tapi kalau dia beli dari nelayan kan mungkin dia nggak akan ketahuan, nggak akan apa inilah ya bisa bisa nggak ketahuan lah untuk melapor bahwa produksinya berapa gitu. Jadi itu loh, ini tata kelolanya nih. Jadi antara hubungan antara nelayan kepada pedagang ya, pengumpul gitu ikan kepada perusahaan yang ngolah gitu, perusahaan besarnya gitu. Itu yang rasanya perlu diberesin, perlu dilihat gitu. Kamu perlu bisa riset di situ. Kayak apa sih tata kelola accountingnya dari accounting dari eh, penerimaan ini gitu. Ikan ini accountingnya ikan ya, accounting ikan menentukan accounting penerimaan negara bukan pajaknya gitu, bukan ya bukan pajak dari perikanan. Jadi accounting daripada ikan dengan accounting dari uang itu mestinya sejalan gitu. Mestinya dicari tahu bagaimana model yang bagusnya gitu. Itu perlu perlu riset tuh. Saya dorong Rifka untuk riset di situ ya untuk mencari apa model accounting yang baik sehingga pengelolaan keuangan dari ikan itu lebih efisien, lebih efektif. Jadi eh, seharusnya ya, ya kita kan berharap nih kalau misalnya, tapi ini masalah semua nih Rifka nih, ini masalah masalah besar semua nih kan. Daerah sama pusat kan nggak saling percaya ya Rifka kan, kan nggak saling percaya mereka kan, nggak gini. Kalau misalnya daerah pusat mungut kan, belum tentu daerah terima lagi kan, gitu kan. Jadi akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Jadi emang memang susah ini kalau misalnya kalau itu sebagai penerimaan PNBP kan berarti pusat kan, penerimaan pusat. Nah, pusat kalau nggak punya tangan di daerah nggak bisa mungut ya. Sementara orang daerah kan nggak percaya nanti kalau saya dibagi lagi atau enggak gitu, dibagi lagi oleh pemerintah pusat atau enggak kan udah ada bupati yang marah-marah kan, bupati Meranti apa tuh yang marah-marah dia eh, bahwa dia dikembalikan uangnya sedikit gitu oleh pemerintah pusat. Gitu Rifka. Jadi ya memang tata kelolanya antara tata kelola ikan dan tata kelola uangnya itu harus lebih lebih konsisten. Nah, itu saya rasa saya juga belum tahu persis gitu ya. Jadi bagus untuk riset tuh. Tuh bagaimana Kak eh, accounting untuk PNBP perikanan. Karena kalau yang sekarang ini kamu bilang tadi benar tuh, nggak hanya untuk perikanan ya. Laporan keuangan kita tuh LKPP itu jelek sekali disclosure-nya. Disclosure hanya bilang kenapa meningkat. Oh, meningkat meningkat karena pagunya ditingkatkan. Ya ampun ya Tuhan, saya bilang. Kenapa? Kenapa ini jadi kan alasannya karena pagu tuh nggak pagu. Pagu tuh ininya apa patokannya gitu. Patokan anggarannya ditingkatin jadi meningkat ya. Kan bukan itu kan. Kenapa pagunya ditingkatkan gitu. Gitu. Jadi banyak penjelasan di laporan keuangan pemerintah pusat tuh yang menurut saya tidak tidak membuat orang bisa mengerti pengelolaan keuangan publik itu. Jadi harusnya akuntansi sektor publik itu membantu pembacanya memahami eh, bagaimana keuangan publik itu dikelola. Saat ini ya mohon maaf ya, kecuali tadi itu bahwa kita ngerti eh, belanjanya lebih besar daripada penerimaannya, kita tahu gitu. Kan itu jelek kan, bagaimana harus mengendalikannya ya, itu yang harusnya lebih banyak disclosure-nya gitu tentang bagaimana sektor perikanan dikelola, bagaimana sektor kehutanan dikelola, sektor tambang dikelola, harusnya begitu. Jadi harusnya yang kamu bilang tadi itu produktivitas ikan, produktivitas tambang, produktivitas apa itu jadi disclosure-nya gitu, sehingga bisa harus ada disclosure saya bilang itu kan harusnya ada di aset gitu. Jadi jumlah-jumlah ikan itu dikuasai negara gitu kan, tapi miliknya swasta. Itu gimana disclosure-nya di laporan keuangan pemerintah pusat? Itu menarik untuk jadi bahan skripsi itu. Oke gitu Rifka. Ya, baik Bapak. Jadi intinya tata kelola sama mungkin pendekatan dari
data yang ada tuh transparansinya juga harus lebih jelas di laporan yang ada. Ya, selanjutnya mungkin Hmm. Siti Maharani ingin nanya. Kan berdasarkan hasil riset kami berdua ya Pak, dari LKPP itu, setiap tahunnya itu pendapatan perikanannya dimulai dari 2018 hingga 2021 itu kan terus meningkat dan peningkatannya cukup signifikan. Kalau di sini tuh apakah target yang disebutkan hal mungkin itu dapat realisasi terjadi dikarenakan diketahui bahwa PNBP perikanan pada tahun-tahun sebelumnya jumlahnya seperti di bawah itu Pak. Targetnya itu kan kayak akankah penjualan ikan itu meningkat terus pemasukan ke negaranya juga sesuai gitu Pak. Oke, Siti, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu signifikan ya meningkatnya? Saya lihat dari apa yang pendapatan perikanan kan cuma naik 448 tahun 2018, terus 521, 600, 708 itu kan kira-kira naik berapa persen ya? Ya, Ya lebih dari 10% kali ya. Naik, ya. mungkin naik eh, berapa sih sebentar? Terakhir naik berapa tuh? Tahun 2020, 2021. Sekitar 108 Pak, 108 miliar. Juta kan? Ya miliar, Iya, tapi kan iya. dibandingin 600 berapa itu kan kecil kan presentasinya dilihat Sepuluh presentasi. persen kurang lebih, Pak. Mungkin Iya, dibandingin sama 10% kan. target yang tadi disebutkan tuh, Pak, jadi naiknya jadi Nah, 300%. 200%. Iya, Ya, ya, Hmm. 200% ya. Ya itu seperti saya bilang tadi ini kan bicara soal eh, apa program apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan target segitu besar. Apakah ada metode cara pengenaan pembebanan yang lain gitu. Apa? Kalau dari metode cara pembebanan yang lain, saya belum lihat ya, saya tidak tahu juga karena saya yakin di laporan ini tidak menjelaskan kenapa target begitu besar gitu kan. Pasti juga tidak menjelaskan bahwa sekarang ini target itu meningkat karena misalnya ada potensi baru, ada pengenaan PNBP baru kepada jenis ikan baru gitu misalnya gitu ya. Ada aktivitas baru yang apa yang bisa meningkatkan. Tapi kalau eh, tidak ada hal yang baru yang signifikan ya, maksudnya dari jenis ikan atau jenis kegiatan yang kena PNBP. Setahu saya PNBP ini hanya dikenakan kepada pemungutan ikan kan, pengambilan ikan dari laut kan, Ya, iya, nggak ada betul yang Pak. lain kan. Jadi Enggak. berarti berarti apakah ada jenis ikan yang baru, kemudian belum pernah dikenakan, sekarang dikenakan satu. Yang kedua, apakah ada produksi ikan yang begitu besar ya sampai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya? Kan nggak begitu mengelola ikan ya. Ikan itu kan harus diambil secara sustainable kan, lestari kan. Jadi harus ada yang ditinggalin gitu kan. Berapa persennya yang diambil gitu kan. Orang-orang nelayan mestinya bijak juga lah. Hanya pengusaha yang rakus saja kali yang bisa merusak laut itu dalam mengambil semua sebanyak-banyaknya. Tapi nggak mungkin pemerintah kan. Pemerintah pasti standarnya adalah pelestarian laut ya, hasil lautnya. Jadi menurut saya target ini impossible dicapai gitu. Nggak apa nggak layak lah atau apa nggak inilah menurut saya sih bukan target yang masuk di akal yang naikkan sampai sekian banyak. Harusnya kalau mau begini ya pemerintah tuh menjelaskan kenapa dia bisa menaik sebesar ini dan apa strateginya, apa langkah-langkahnya gitu. Kalau sebelumnya aja 1 triliun pun nggak sampai kan, 2021 nggak sampai itu. 2022 berapa? 2022 berapa tadi? belum ada datanya, Pak. Belum Iya ada Pak, data belum. kan? Jadi 2021 nggak sampai 1 T. Sekarang kita mau 3 T, 3,5. Wah itu apa ya? Kebijakan yang saya rasa sih sangat sangat misleading lah. Oke, bahasa Inggris lebih sopan ya. Misleading lah kalau kalau eh, menaikkan gitu. Itu apa artinya tuh mau menguras laut gitu, mau apa artinya gitu.
Jadi apa ada pengakuan selama ini belum dipungut. Emangnya kalau misalnya sekarang saya tanya ya sama pemerintah. Misalnya sekarang nih ada orang, misalnya ada nelayan gitu ya, nelayan ngambil selama ini belum bayar. Terus apakah nelayan bisa disuruh bayar? Kan sulit ya. Nelayan tuh orang-orang yang hidupnya biasa mencari makan saja, dia udah berjuang gitu tuh cari hidup. Terus bayar lagi ke pajak ke pemerintah gitu. Oh, rasanya berat. Yang bisa disuruh bayar pajak itu kan orang-orang pengusaha kan, dagang atau restoran atau apa yang beli ikan itu. Nah itu pun tanya tuh kalau misalnya mereka disuruh bayar yang tadinya nggak bayar, mau tidak? Kalaupun mau, itu akan meningkatkan harga harga ikan kan ke konsumen. Konsumen marah kan kalau harga ikan yang mahal kan gitu. Iya, betul Seperti sekali, itu. Pak. Jadi nggak akan mudah itu untuk mengenakan beban baru gitu kepada pengusaha ikan. Ya. Dan itu akan lari ke konsumen gitu. Jadi eh, saya sih pengalaman saya dengan kegiatan penerimaan negara bukan pajak itu peningkatan hanya bisa dilakukan kalau kebocoran ini bisa ditambal. Karena kalau kebocoran ini nggak bisa ditambal itu maka sulit ya, sulit untuk mendapatkan penambahan penerimaan negara dari aktivitasnya nggak mungkin kan naik sampai 200% kan nggak mungkin kan aktivitas Betul. nangkap ikan nggak mungkin naik 200% kan nggak mungkin. Wah itu kan merusak sekali kalau begitu kan. Jadi ya saya sih impossible gitu Baik, Siti. jadi menurut Bapak itu amat sangat sulit ya untuk terrealisasi karena masih banyak yang harus dibenahi sebenarnya di negara ini. Ya Begitu ya, Pak. gitu ya. Baik. Iya betul. Jadi negara ini ya mohon maaf kita lihat aja apa yang terjadi di DPR dan Pak Mahfud itu sebetulnya cerminan daripada betapa rusaknya gitu ya pengelolaan keuangan publik di negara kita ini. Jadi ada uang ikan, ya, uang tambang, uang hutan, uang minyak, uang pajak, itu uang publik semua itu. Ya, Karena betul, itu Pak. dikuasai oleh negara itu kan semua itu. Ya namanya sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Itu tadi menarik tuh divisi yang jadi diskusi pertama dengan kelompok satu kan misalnya beda antara dimiliki sama dikuasai gitu. Tapi dikuasai itu harus dijelaskan kan, Iya, makanya di akuntansi itu harus ada yang ngomong soal itu gitu. Masa akuntansi diam aja gitu, akuntansi sektor publik Indonesia. Masa mengikuti Amerika yang nggak ada pengertian dikuasai negara gitu. Masa ikutin itu? Gitu. Harusnya kita punya dong akuntansi sendiri yang menjelaskan tentang apa makna dikuasai sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 23 seperti itu. Kalian lakukan riset aja sama saya deh. Saya mau deh saya butuh student gitu yang mau mengeksplor ini gitu. Kalau uh, saya mungkin bisa bisa inilah. Kalau kalian suka menulis ya bisa jadikan artikel ini tulisan kemudian bisa jadi paper. Kalau ini mau jadikan kamu nilai untuk ujian akhir boleh. Ujian akhirnya paper tentang ini Pak. Saya mau bikin ini boleh. Ya, jadi saya mau kreatif aja nih, inovatif seperti ini. UTS-nya bikin seperti ini. Mungkin kamu lebih berkesan, lebih lebih ingat ya tentang manajemen keuangan publik. Ada satu hal yang kamu menarik, kamu riset, kamu punya pendapat gitu. Jadi lebih berguna. Dan ini sebetulnya yang kamu tanya ini itu diterapkan aja sama yang lain sama yang lain di sektor publik. Soal tambang, soal migas, gitu, soal kehutanan, sama kan? Gitu. sama. Jadi sama, persoalannya sama. Gitu. Waktu ngitung targetnya bagaimana? Gitu. Terus penjelasannya bisa kita nggak mengukur bahwa ini pengelolaan keuangan ikannya sudah benar kan nggak bisa dari laporan keuangan dilihat kan? Iya, betul sekali, Pak. Ya, Sulit sama juga melihatnya kalau itu. yang lain. Yang lainnya juga begitu. Kalau laporan keuangan kan apa tujuan laporan keuangan apa?
supaya biasanya tujuannya adalah supaya berguna kan, memberikan pengambilan keputusan yang berguna kan gitu. Ya, Kayak gitu, gitu ya. Jadi ya. eh, ini topik sangat menarik sebetulnya untuk pengolahan konsep publik gitu. Ya Pak, makasih. Untuk selanjutnya tadi eh Bapak menyinggung kalau misalnya ada nggak PP atau peraturan yang baru yang bisa memungkinkan hal tersebut direalisasi. Tapi di sini ada PP yang baru Pak, di sini baru efektif tahun 2023, di mana kalau PNBP perikanan ini ada 3 metode, itu dia bisa mengutnya itu praproduksi atau pasca produksi atau juga dengan pasca produksi berkontrak. Jadi yang sebelumnya dia menggunakan metode praproduksi. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan untuk controllingnya dari pemerintah itu rada susah. Jadi mungkin pendapatannya jadi kurang maksimal kalau misalnya diterapkan mungkin yang baru efektif tahun ini 2023 itu memungkinkan nggak sih Pak pasca dengan metode pasca produksi itu bisa mencapai target PNBP perikanan yang ada di APBN. Menarik nih kalau kamu pemerintah mengeluarkan peraturan baru sekarang menghitung apa kewajiban pembayaran PNBP itu dari produksi, apalagi ah, pasca produksi satu lagi apa? Pasca produksi berkontrak. Berkontrak. Jadi ada pasca produksi berkontrak ya. Nah, eh, apakah bisa ya menerapkan, kan ini pilihan kan, berarti bukan kewajiban kan? Pilihan. Kalau dikasih pilihan, ya orang Indonesia akan milih yang menguntungkan kan, gitu kan? Dia pasti akan pilih yang menguntungkan dia. Sehingga sulit ya untuk berharap adanya sebuah peningkatan penerimaan pajak dengan metode yang dirubah. Saya bilang tadi, kalau cuma metode, mungkin bisa meningkatkan penerimaan sampai sebegitu besar gitu. Metode itu orang kalau sudah biasa pakai suatu metode, untuk metode baru kan perlu effort besar itu, Rika. Sekarang contohnya lah, kamu naik biasanya ke apa sebelum ada Gojek berbayar, sekarang Gojek itu murah sekali kan, supaya orang mau naik Gojek gitu, Ya, gitu kan. Jadi untuk supaya supaya orang mau kan dikasih manisnya dulu gitu kan ya. iya. Benar. Jadi kalau peraturan itu menyebabkan pengusaha menjadi rugi, perusahaannya mau nggak? Nggak mau kan? Kalau peraturan itu membuat pembayaran makin kecil, mau pengusaha gitu, Iya, Pak. gitu kan? Jadi kalau tujuannya bahwa metode ini supaya mereka akan bayar lebih banyak, nggak akan dapat. Orang akan hindari. Itu. Jadi menurut saya sih eh, apa ya efektivitas daripada metode-metode baru itu dipertanyakan, gitu ya. Karena eh, tadi itu masalahnya ini ikan tuh yang nangkap nelayan, gitu, yang banyak. Apakah nelayan mau disuruh bayar PNBP gitu? Sulit kan? Gitu loh. Jadi kalau yang dikenain tetap tadi di pengusahanya, pengusaha itu kan pintar ya. Dia kan pilih mana yang menguntungkan dia gitu. Apalagi ada pilihan gitu. Jadi saya yakin nggak mungkin tuh dapat dapat peningkatan maksimal sampai 200% tuh. Dapat nggak mungkin lah. Kalau meningkat kayak gini biasa 100 miliar biasa lah ya. Nggak usah pakai metode macam-macam meningkat ya. Iya. Kalau Meningkat 100 misalnya miliar. Pak di PP juga ada dia ada perubahan juga nih Pak dari HPI-nya harga patokan ikan yang produktivitasnya. Jadi kan HPI-nya itu udah lama nggak diubah. Jadi Hmm. misalnya HPI dari tuna sih yang signifikan sama cumi dia bisa naik 2 sampai 3 kali lipat. Itu eh, mungkin berpengaruh nggak sih Pak ke Oh peningkatan iya. harga? Ya berarti kan bayar pajaknya lebih kan karena Iya, harga ikan mahal. Karena harga ikan mahal, jadi itu yang kena nanti konsumen kan. Konsumen akan bayar itu. Konsumen yang akan teriak.
Jadi harga ikannya akan mahal kan? Karena pengusaha kan hanya PNBP itu yang bayar siapa? Pengusaha. Kalau bayar yang bayar pengusaha, pengusahanya masukkan ke harga produksi kan, naik tuh harga ikan gitu. Jadi nanti kalau harga ikan naik, konsumsinya jadi turun. Wah, si malakama lah. Jadi akan apa mengakibatkan turunnya totalnya gitu. Nilainya besar, tapi volumenya berkurang gitu karena mahal gitu. Kalau kalau apa dinaikkan harga patokannya kan gitu. Jadi nggak mungkin naik 200%, naik sih naik gitu, tapi nggak mungkin lah sampai sampai dua. Karena kalau kamu naikkan 2 kali sampai harga 2 kali, berarti orang yang tadi makan, yang orang kaya, ya akan tetap makan kan ya, kan ikan. Iya, Tapi kalau yang orang miskin, dia cari ikan teri aja, di ikan apa yang harganya murah kan, ikan iya. peda, kenapa gitu, yang murah. Tapi kalau untuk HPI sendiri ini kan adanya di peraturannya aja gitu loh Pak. Tapi untuk harga pasarnya sebenarnya udah lama berubah. Jadi gimana Pak menurut Bapak? Jadi Oke, ini menarik kalau ya antara HPI dengan harga pasar pasarnya, gitu kan, harga pasar kan. Jadi pengusaha pakai harga pasar, pemerintah pakai harga harga apa, pokok. Kan kayak patokan. kayak patokan kan, supaya mudah kan ngitungnya gitu kan. Eh, Apa pengusaha bisa dapat kelebihannya gitu kan. Biasanya harga patokan dibuat lebih rendah dari harga pasar kan, supaya supaya ya pengusaha nggak dirugikan gitu kan. Seperti itu. Nah, tapi sekarang kan dinaikkan, berarti kan naik. Jadi menurut kamu nggak akan berpengaruh ke harga jual, gitu kan? Tapi kan pajak ini ditanggung, nggak mungkin pengusahanya kan, ya saya yang bayar gitu, enggak kan? Dia kan taruh tambah ke harga ikan kan gitu. Iya Pak, pengusahanya bisa main di harga nanti. Iya, di harganya dinaikin kan, masa pengusahanya mau mau terima ya saya rugi deh, saya berkurang pajak kan nggak begitu kalau pengusaha kan. Pengusaha kan. Jadi semuanya itu akan menaikkan harga, yang namanya pajak, yang namanya apa itu menaikkan harga. Kecuali pajak itu diambil dari pendapatan, dari harga. Kalau dari pendapatan, ya pendapatan kan orang dapat pendapatan nih, dapat laba dikenakan, itu kan dia terkait sama usaha dia, laba dia. Tapi kalau kayak PNBP itu kan dari jumlah pasti dari ada pengaruh ke nilai dari produknya gitu, kayak nilai tambang, nilai apa itu pasti ada pengaruh dan dipungut karena digali kan, karena diambil. Nah, karena di biaya itu jadi biaya kan buat pengusaha kan, dia menggali mengambil sumber daya alam, terus dia bayar lah misalnya 1 miliar, kalau mungkin 1.000 rupiah gitu untuk sekali ambil untuk. Terus dia harus bayar 10 rupiah untuk barang yang diambil. Jadi tambahin kan jadi 110 untuk barang itu kan. Biayanya bagi pengusaha pasti naik ke biaya, Iya Pak, benar. pasti naik. Pasti kenaikan harga Nah, berpengaruh. Pasti. Supply and demand aja kan sistem ekonomi kan. Nah, di sini selanjutnya nih Pak, disebutkan kan ya peningkatan pendapatan pendapatan PNBP sumber daya perikanan itu kan ditetapkan melalui keputusan Menteri Perikanan nomor 97 tahun 2021 itu tentang harga patokan ikan untuk perhitungan pungutan hasil perikanan. Dalam keputusan tersebut tuh disebutkan bahwa yang paling berbeda adalah untuk pengaturan PNBP-nya. Pungutan hasil perikanan dihitung berdasarkan pasca produksi. Apakah hal tersebut akan menjadi lebih efisien menurut Bapak dalam memaksimalkan pendapatan negara? Ya saya tidak mengerti tuh kalau dulunya itu pungutan PNBP dari apa praproduksi. Bagaimana praproduksi mau dihitung? Maksudnya berarti praproduksi dikira kecil gitu ya. Jadi kecil nanti kalau udah produksi baru ternyata orang produksinya besar. Jadi selalu kalau saya belum paham ya, tapi mungkin kesimpulannya kan berarti yang dulu Ya, itu praproduksi, karena praproduksinya dihitung kecil gitu kan. Karena praproduksi ya kita nggak tahu begitu. kan kecil. Ya, Tapi nanti waktu pasca produksi besar gitu produksinya kan.
Nah, harusnya itu kan mudah aja ya, kurangnya dibayar dong harusnya begitu kan. Kalau memang bisa Betul. kontrol gitu kan. Kan Ya, bukan berarti PNBP itu hanya dari praproduksi itu kan hanya mekanisme memudahkan kayak nyicil lah gitu. Kamu bayar dulu lah gitu. Cuma DP penerimaan gitu ya Pak, kayak DP. ya KDP gitu kan. Nanti baru kalau setelah produksi diperhitungkan lagi dong harusnya. Masa cuma dari praproduksi sistem negara dirugikan BPK mestinya marah tuh kalau ada sistem seperti itu. Negara dirugikan sekali dong kalau dari praproduksi tanpa menguji ke realisasi produksinya gitu. Betul. Kalau Kan ada nggak masuk aturan akal seperti juga ya itu, Pak. ya, ya kalau ada sistem yang berdasarkan kira-kira produksi, wah rugi dong negara dan kira-kiranya kecil lagi. Ya, betul-betul Pak. Rugi negara. Kurang Oke, efisien berarti ya Pak. ya, ya, ya nggak efisien lah maksudnya apa, ngitung kok dari praproduksi gitu kan harus dari realisasinya. Praproduksi itu Iya. hanya untuk kayak DP kayak cicilan nanti diperhitungkan kok udah realisasinya gitu. Iya, padahal hasil akhirnya kan yang terlihat lebih besar nanti di hasil akhirnya itu bukan pasca produksinya Ya, itu ya Pak. Ya. bukan praproduksi, pasca produksi yang Iya, kelihatan. iya betul betul betul. Oke, sudah jam 3. Oh iya Pak. Nah, ada lagi? Satu pertanyaan lagi atau sudah Pak? Boleh? Bagaimana? Untuk Boleh satu lagi? ini Pak, terakhir kan kalau menurut Bapak, apakah strategi pemungutan PNBP yang pasca produksi itu jadi udah tepat, Pak? Jadi kalau menurut saya sih kalau sudah tepat karena itu bisa ngebantu juga buat pengusaha sama nelayan kecilnya itu bisa melaporkan hasil tangkapannya itu secara real gitu tanpa ada perkiraan di awal. Jadi kayak seperti pelaporan SPT gitu. Apakah hal tersebut sudah pas, Pak, menurut Bapak? Ya, jadi harusnya memang penerimaan negara itu berdasarkan apa yang diproduksi. Jadi itu memang sudah seharusnya berdasarkan apa yang diproduksi, bukan berdasarkan perkiraan dong. Kan itu nggak fair buat semua, buat negara nggak fair, buat pengusaha juga tidak fair. Jadi berdasarkan apa yang diproduksi. Nah itu cuman kalau mau dibantu supaya mungkin nanti supaya nggak berat membayarnya gitu dicicil dulu dengan perkiraan atau apa boleh tapi harus dikonfirmasi dengan realisasi produksinya dia ya memang harus gitu. Jadi persoalannya tuh ya untuk sumber daya alam semua sumber daya alam ya sumber daya alam tuh semua adalah eh, semua butuh teknologi itu ingat Bu ya butuh teknologi nggak bisa nggak pakai teknologi untuk mengukur hasil produksi. Jadi kalau negara nggak punya teknologi untuk mengukur berapa ikan, berapa yang ini ya ketinggalan zaman lah negaranya. Ya, jadi zaman sekarang tuh laut bisa dikasih sonar apa sonar laser gitu kelihatan tuh ikannya bisa dihitung gitu. Ada teknologinya yang ngitung itu sekarang saya yakin bisa itu. Jadi harusnya bisa dihitung jumlah jumlah ikan tuh di sebuah daerah tuh berapa gitu. Begitu gitu. Kemudian waktu dipungut, waktu ditimbang, udah harus ada teknologinya untuk mengukur jangan sampai bohong kan gitu. Yang diangkut, yang ditangkap itu semua kalau nggak pakai teknologi susah. Oke, jadi kita perlu investasi di teknologi. Nah, tadi lagi kembali lagi punya nggak dana untuk di itu teknologi. Kalau ngutang terus kan susah ya gitu. Jadi kalau kita defisit terus, bagaimana mempunyai teknologi itu? Begitu loh. Jadi pertanyaan balik nih, kalau pertanyaannya itu iya, emang harusnya berdasarkan realisasi. Cuman itu kan bagaimana sekarang ngukur produksi sebenarnya realisasinya kan perlu teknologi. Jadi pemerintah harus siapkan itu gitu. Kalau mau dapat angka yang akurat nanti dibohongin lagi pemerintah. Atau terjadi negosiasi lagi antara yang mungut di lapangan dengan pengusaha. Gitu. Yang di kantor kan nggak tahu. Begitu. Begitu Rifka. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi untuk balik lagi ke sebenarnya tata kelolanya harus lebih dipersiapkan lagi sama pemerintahnya. Jadi Iya, pendapatannya itu jadi lebih maksimal kayak teknologinya dari sumber daya manusianya juga iya, harus lebih
eh, Iya, konsisten atau lebih jujur lah di antara kita. lebih jujur. Betul, betul. Terima Masih Jadi kasih. banyak yang harus naik dibenahi. sebegitu, nah, jadi naik langsung 3 kali itu wah, is impossible. Something impossible. Dengan cuman ganti metode dapat is impossible. Nah, semudah itu udah kaya Indonesia udah baik, udah di negara makmur dari dulu kalau cuma begitu aja bisa jadi naik. Baik, Bapak. Cukup dari kami. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat sore. Sama selamat sore, Assalamualaikum. Bu Rika. Salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.